Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Diamanda dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 6G. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ragam energi alternatif. Berikut ini akan saya share PowerPoint dari materi tersebut. Ragam energi alternatif mata kuliah sumber daya berkelanjutan dengan dosen pengaku Bapak Mubarak Ahmad MPD. Pada tema ragam energi alternatif, di sini ada beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari energi alternatif, yang kedua sumber energi alternatif, ketiga macam-macam energi alternatif, keempat keuntungan dan kerugian energi alternatif, yang kelima contoh energi alternatif, dan yang keenam hambatan penggunaan energi alternatif. Langsung saja kita mulai dari pengertian energi alternatif. Energi alternatif merupakan istilah yang merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Setelah melihat pengertian dari energi alternatif, berikutnya ada sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan merupakan sumber energi tradisional atau bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Beberapa kamus, misalnya kamus Oxford, menempatkan sumber energi alternatif berkorelasi dengan lingkungan dan menyatakan bahwa istilah sumber energi alternatif mengacu pada sumber energi yang tidak merugikan lingkungan. Berikutnya di sini kita sedang tampilkan macam-macam atau ragam energi alternatif. Yang pertama ada energi matahari, energi panas bumi, energi biomasa, energi biodiesel, energi air, energi laut, energi angin, energi zat radioaktif, dan energi biogas. Mari kita bahas satu persatu ragam energi alternatif berikut ini. Yang pertama ada energi matahari. Matahari merupakan sumber energi yang tak akan habis. Hidup kita di dunia ini hampir sepenuhnya berkat energi matahari. Karena apa yang kita makan itu sebenarnya energinya berasal dari matahari yang tersimpan dalam tumbuhan maupun hewan. Selain itu, berbagai jenis energi, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan, merupakan bentuk turunan dari energi matahari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain energi matahari, ada juga energi panas bumi. Energi panas bumi yang biasa disebut dengan energi geotermal adalah energi yang berasal dari inti bumi. Inti bumi merupakan bahan yang terdiri atas berbagai jenis logam dan batu yang berbentuk cair, yang memiliki suhu tinggi. Energi geotermal ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik sebagai salah satu bentuk dari energi terbarui. Tetapi karena panas di suatu lokasi dapat habis, jadi secara teknis, energi geotermal tidak diperbarui secara mutlak. Setelah energi geotermal, ada energi angin. Angin adalah udara yang bergerak dan berpindah tempat. Pergerakan udara itu disebabkan oleh perbedaan suhu, dan perbedaan suhu disebabkan oleh perbedaan daya serap panas di permukaan bumi. Selanjutnya ada energi air. Energi air dapat digunakan dalam bentuk gerak atau perbedaan suhu. Karena air ribuan kali lebih berat dari udara, maka aliran air yang pelan pun dapat menghasilkan sejumlah energi yang besar. Berikutnya ada energi laut. Energi laut memiliki potensi yang besar, yaitu ikan, tanaman laut, harta karun, dan masih banyak lagi. Prinsip sederhana dari pemanfaatan bentuk energi laut adalah memakai energi kinetik untuk memutar turbin, yang selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya ada energi biogas. Biogas merupakan gas campuran metana atau CH4, karbon dioksida atau CO2, dan gas lainnya yang dapat dari hasil penguraian material organik seperti kotoran hewan, kotoran manusia, dan tumbuhan oleh bakteri pengurai metanogen pada sebuah biodigester. Berikutnya ada energi biodiesel. Biodiesel merupakan bahan cair yang diformulasikan untuk khusus mesin diesel yang terbuat dari minyak nabati atau bio-oil. Setelah membahas macam-macam atau ragam dari energi alternatif, tentunya ada keuntungan dan kerugian apabila kita sebagai manusia menggunakan energi alternatif tersebut.
Apa saja keuntungan dan kerugian dari menggunakan energi alternatif tersebut? Yang pertama, kita akan membahas tentang keuntungan. Keuntungan dari menggunakan benda atau bahan bakar yang menggunakan energi alternatif. Yang pertama ada mobil listrik. Keuntungan yang didapatkan dari menggunakan mobil listrik adalah mengurangi gas emisi rumah kaca. Yang kedua, biodiesel. Keuntungannya mempunyai kandungan sulfur yang rendah. Jika menggunakan tenaga mesin, keuntungan yang didapatkan tidak akan habis dan tersebar secara luas. Selanjutnya ada hidroelektrisitas, yaitu cocok untuk kegiatan pertanian. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS memiliki keuntungan tidak akan habis, bersih, dan ramah lingkungan. Yang berikutnya ada biogas. Jika kita menggunakan biogas, keuntungan yang didapatkan adalah mengurangi limbah buangan. Selain keuntungan, tentu saja ada kerugian yang dialami apabila kita menggunakan energi alternatif. Kerugian yang didapatkan dari penggunaan energi alternatif mobil listrik yaitu harga mobil listrik jauh lebih mahal dibanding mobil biasa. Jika memakai biodiesel juga memiliki kerugian yaitu kualitas oksidasi yang buruk. Tenaga angin memiliki kerugian membutuhkan lahan yang luas dan tidak sedikit. Hidroelektrisitas memiliki kerugian tingginya biaya konstruksi. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS memiliki kerugian penggunaannya mahal karena tidak ada subsidi. Dan yang terakhir, biogas menimbulkan kerugian, sering timbul kerusakan, bocor, dan retak-retak. Selanjutnya ada contoh-contoh energi alternatif. Contoh energi alternatif yang pertama yaitu metanol. Metanol yang juga dikenal sebagai alkohol kayu dapat menjadi energi alternatif pada kendaraan. Metanol dapat menjadi energi alternatif yang penting di masa depan, karena hidrogen yang dihasilkan dapat menjadi energi juga. Namun, sekarang ini, produsen kendaraan tidak lagi menggunakan metanol sebagai bahan bakar. Selain metanol, ada juga etanol. Etanol merupakan bahan bakar yang berbasis alkohol dari fermentasi tanaman, seperti jagung dan gandum. Bahan bakar ini dapat dicampur dengan bensin untuk meningkatkan kadar oktan dan kualitas emisi. Namun, etanol memiliki dampak negatif terhadap harga pangan dan ketersediaannya. Berikutnya contoh energi alternatif yaitu ada hidrogen. Hidrogen dapat dicampur dengan gas alam dan menciptakan bahan bakar kendaraan. Hidrogen juga digunakan pada kendaraan yang menggunakan listrik sebagai bahan bakarnya. Walaupun begitu, harga untuk penggunaan hidrogen masih relatif mahal. Yang terakhir ada propana. Propana atau yang biasa dikenal dengan LPG merupakan produk dari pengolahan gas alam dan minyak mentah. Sumber tenaga ini sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar. Propana menghasilkan emisi lebih sedikit dibanding bensin. Namun penciptaan metanenya lebih buruk 21 kali lipat. Dalam penggunaan energi alternatif, sebagai manusia tentunya, banyak hambatan yang dialami. Berikut ini ada beberapa hambatan penggunaan energi alternatif. Di antaranya, yang pertama, pembiayaan yang terbatas dan kesulitan untuk menentukan arah atau pola pendidikan, sains, riset, dan perkembangan teknologi yang tepat dan serasi. Yang kedua, bertambahnya angkatan kerja dan kesukaran dalam bidang pengembangan industri. Yang ketiga, masalah pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar seperti bahan mineral, baja, dan bahan energi. Yang keempat, masalah yang menyangkut kebijaksanaan pengolahan sumber daya alam, energi, dan lingkungan hidup. Yang terakhir, langkanya sumber daya manusia, langkanya keterampilan, dan langkanya sumber daya penunjang. Itulah tadi pemaparan hasil dari materi ragam energi alternatif yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.